Mami harus sembuh. Flashback on. Raina bingung dengan sikap semua orang termasuk suaminya dan juga Lillian. Apa sebenarnya yang terjadi, ucapnya dalam hati melihat semua orang terlihat sangat berbeda. Bukan hanya itu, termasuk ekspresi wajah Matthew yang kini berubah setelah melihat hasil tes DNA yang membuktikan Rayani, Lillian dan Raina bersaudara. Sayang, tenangkan dirimu, aku akan menjelaskannya nanti jika kau sudah membaik, ucap Elvano dengan lembut kepada istrinya itu. Tidak. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Dan itu hasil apa? Mengapa setelah membaca itu Lillian pergi begitu saja? Ucap Raina kini menatap wajah suaminya. Dedi, berikan kertasnya jika suamiku tak memberitahuku, biar aku saja yang mencari tahu. Ucap Raina kini kepada Matthew. Raina, aku akan menjelaskannya nanti sayang, beristirahatlah sebentar, kau baru saja sadar. Ucap Elvano kepada istrinya itu. Aku ingin tahu sekarang, Habi. Ayo katakan apa yang terjadi. Ucapnya dengan menatap tajam ke arah suaminya itu. Elvano, katakan apa yang terjadi. Ucap Matthew kini karena dia sendiri pun tidak mengerti apa yang terjadi. Berjanjilah jika kau mengetahui ini kau tidak banyak bergerak yang membuatmu semakin terluka. Ucap Elvano kepada istrinya itu. Raina hanya mengedipkan matanya seraya menyetujui apa yang dikatakan suaminya itu. Setelah itu Elvano mengambil surat hasil tes itu, kemudian memberikannya kepada Raina. Raina dengan cepat membaca surat itu. Tes DNA? Ujarnya pelan. Kemudian dia melanjutkan kalimat demi kalimat. Tertera pada kertas itu Rayani, Lillian dan Raina. Hal itu semakin membuat Raina terkejut. Dan semakin terkejut kala pada bagian penting bahwa 99% bahwa mereka bertiga memiliki kecocokan. Tunggu! Habi, ini maksudnya apa? Ini tes DNA mengenai apa? Mengapa semua seperti ini? Ucap Raina kini menatap kembali suaminya. Kau dan Lillian bersaudara sayang. Kau dan dia saudara kembar. Ujar suaminya. Kau sedang bercandakan sayang? Ujar Raina kembali. Awalnya aku berpikir seperti itu sayang, tapi sebenarnya itu adalah kenyataan. Rayani, ibumu meninggalkanmu bukan karena harta yang dimiliki oleh suami barunya dan tidak mencintai dadimu. Tapi dia melakukan itu untuk melindungimu dan Lillian dari Massimo karena mengancam dengan meninggalkan kalian, maka Massimo membiarkan kalian hidup. Lillian dipisahkan darimu saat itu karena takut jika Delison akan menyakiti kalian berdua, karena itu Lillian dititipkan kepada sahabatnya. Ucap Elvano menjelaskan semua yang dia dengar dari Lillian. Bahwa aku bertemu dengan Mami, ucap Raina kini dengan semua kebingungannya. Tidak. Kata dokter, kau tak boleh bergerak terlalu banyak. Ucap Elvano tegas. Kau tidak ingin membawaku, maka aku yang akan pergi sendiri. Ucap Raina kini berusaha bangun dari tempat dia berbaring dengan menahan rasa sakitnya. Raina, kau masih terluka sayang, ucap Elvano membantu Raina untuk tenang. Habi, kali ini tolong. Aku tidak ingin terlambat. Ujar Raina memohon kepada suaminya itu dan tak kuasa menahan air matanya. Matthew yang melihat itu pun merasa kasihan dengan menantunya itu. Vano, bawa istrimu menemui mominya. Ucap Matthew kini membuka suara. Tapi Dad, bawa sekarang. Tegas Matthew kini dengan cepat dia mengambil kursi roda untuk Raina. Habi, kumohon. Ujar Raina kini memohon kepada Elvano. Baiklah, tapi tolong jangan menangis. Ucap Elvano sambil menggendong tubuh Raina. Bagaimanapun kelemahan seorang Elvano hanya istrinya. Kini Raina dibawa ke ruangan di mana Rayani sedang dirawat di ruangan khusus. Elvano dan Raina melihat perdebatan Lillian dan Hendra, sampai pada akhirnya Lillian masuk ke dalam ruangan itu. Setelah itu disusul oleh Raina yang dengan setia didorong oleh Elvano. Hingga Raina meminta suaminya untuk membiarkan seseorang yang ada di ruangan itu berbicara. Semua pembicaraan itu didengar oleh Raina dan Lillian. Flashback off.
Keadaan Rayani tiba-tiba menurun. Kini dokter dan beberapa suster masuk ke ruangan itu. "Maaf Nyonya dan Nona, kalian harus keluar," ucap seorang suster kepada Raina dan Lilian. "Tidak, aku ingin menemani Mami," ucap Raina dan Lilian bersamaan. "Maaf, tapi kalian akan membuat kami kesulitan untuk melakukan sesuatu untuk Nyonya Rayani," ucap suster itu. Elvano dan Hendra kini dengan terpaksa membujuk istri mereka yang sama-sama keras kepala. "Habi, aku ingin menemani Mami," renyek Raina. "Kita akan menemaninya, tapi untuk saat ini kita hanya berserah pada dokter sayang," ucap Elvano dengan lembut. "Lilian sayang, kita tunggu di luar saja, agar pemeriksaan Mami bisa cepat," ucap Hendra kepada istrinya itu. "Tapi aku ingin di sini," ucap Lilian menangis. "Kita tunggu di luar saja," ucap Hendra membawa Lilian. "Jauh lebih baik kita keluar," ucap Dr. Brizel sang kepala rumah sakit kejiwaan itu kini membuka suara. Dan berjalan keluar. Diikuti oleh Raina dan Lilian. "Kau! Mengapa kau tidak pernah mengatakan jika Mami menderita selama ini?" ucap Lilian kini kepada Brizel. "Hendra, siapa pria ini?" ucap Raina kini kepada Hendra. "Dia kepala rumah sakit yang menangani orang tua angkat Lilian Nyonya," ucap Hendra kini. "Dan kau apa hubunganmu dengan mamiku?" ucap Raina kini kepada Brizel dengan tegas dengan meninggikan suaranya. "Tidak bisakah kau tidak berteriak?" ketus Lilian kepada Raina. "Diam! Aku tak berbicara padamu!" bentak Raina kini kepada Lilian dengan tegas. Membuat Lilian terdiam. "Kau, katakan semua apa yang terjadi!" geram Raina kini kepada Brizel yang kini tak berani menatap Raina dan Lilian dengan diam tanpa sepatah kata pun. "Tolong ceritakan apa yang terjadi, kumohon," ucap Raina kini memohon kepada Brizel. Melihat istrinya memohon membuat Elvano ingin berbicara, namun Raina langsung menyentuh tangan itu seperti meminta suaminya itu tidak berbicara. "Kau ingin tahu apa? Bukankah kau begitu membencinya, Raina?" ucap Lilian kini kembali bersuara. "Aku tidak berbicara denganmu," jawab Raina kepada Lilian. "Kau tak berbicara denganku, tapi untuk apa kau tahu kebenaran jika kau begitu membencinya?" ucap Lilian kini. "Lilian, aku tidak berbicara denganmu. Kau mengerti bahasa tidak? Aku tidak berbicara denganmu," ulang Raina kembali mencoba menahan emosinya kepada Lilian. "Kau ingin aku diam saat aku tahu mamiku terluka di dalam sana. Bahkan aku belum pernah merasakan pelukannya. Aku hidup tanpa kasih sayang. Bahkan aku disiksa oleh orang-orang yang tak ada hubungan darah denganku. Sedangkan kau ada Kak Belia yang menemanimu sedari kecil," ucap Lilian kini berteriak kepada Raina sambil menangis. "Lilian, ingat batasanmu!" panggil Elvano dengan tegas melihat istrinya dibentak di depan matanya. "Habi, tenanglah, biar aku saja yang menjawabnya," ucap Raina kepada suaminya. Keadaan semakin tegang. Bahkan Lilian kini dipenuhi dengan emosi yang tidak beralasan. "Kau sudah cukup berbicaranya," ucap Raina kini kepada Lilian. "Sayang, hentikan ini," ucap Hendra kepada istrinya. "Apa yang harus kuhentikan? Mengapa dia berpura-pura peduli? Bukankah dia bilang jika Mami hanya datang untuk menghancurkan hidup nih? Terus untuk apa dia tahu kebenaran?" ujar Lilian kini. "Cukup, Hendra. Biarkan dia mengeluarkan semua," ucap Raina kini. "Hahaha, jangan karena suamiku bekerja untuk keluarga ini, kau jadi sesukanya berbicara," ucap Lilian kini. Dan ucapannya itu membuat Hendra langsung membentak istrinya itu. Elia, Enen, hentikan! Aku tidak pernah mengajarimu untuk bertindak kurang ajar dengan Nyonya Raina," ucap Hendra kepada istrinya itu, dan itu membuat Lilian terkejut. "Kau membentakku?" ucap Lilian meneteskan air matanya.
Hal itu membuat Hendra tersadar jika suaranya sudah membuat istrinya terluka. "Tidak sayang, tidak begitu," ucap Hendra mencoba berbicara kepada Lilian. "Kau membentakku hanya karena dia. Aku istrimu, Hendra," ucap Lilian semakin hilang kendali. "Tidak sayang, aku tidak bermaksud seperti itu," ucap Hendra kepada Lilian. "Cukup, Lilian. Kau sudah banyak berbicara hari ini. Kau pikir hanya kau saja yang terluka di sini. Aku juga terluka. Aku harus hidup dengan Dedi yang tak pernah menganggapku jadi putrinya. Kita sama-sama di posisi yang sama. Hanya saja Dedi menyuci otakku dengan semua kebohongan. Bahkan aku tak pernah merasakan kasih sayang seorang mami, sama sepertimu. Setiap hari aku meminta pada Tuhan agar mami membawaku bersamanya. Aku kehilangan kakak dan setiap harinya aku melihat Dedi bermain dengan banyak wanita di dalam rumah. Di saat umurku yang belum pantas menyaksikan adegan seperti itu, aku harus bekerja untuk hidup. Dan kau marah saat aku mengatakan mami orang jahat yang menelantarkan putrinya. Jika aku tahu mami melakukan banyak pengorbanan untukku, aku takkan membenci mami. Dan apa alasanmu marah padaku? Kau juga baru tahu kenyataan ini jika kita adalah saudara. Apa aku pernah melakukan sesuatu yang semena-mena kepadamu? Aku memperlakukanmu berbeda dari semua pelayan yang ada karena aku merasakan aku seperti dekat denganmu," ucap Raina sambil menangis. Semua kata-kata Raina membuat Lilian terdiam. Lilian tersadar jika dia marah tanpa alasan yang tepat. Entah apa yang membuat Lilian marah seperti itu. Namun dia tahu jika mominya begitu mencintai dia dan Raina. "Kalian sudah cukup berbicara," ucap Brizel kini bersuara. Dan itu membuat Lilian dan Raina diam. "Rayani sedang kritis, kalian masih bertengkar. Apa yang kalian cari?" Penjelasan Rayani kepada kalian. Ini alasan kenapa Rayani tidak ingin kalian tahu situasi yang terjadi. Dia jauh lebih baik menderita daripada melihat kedua putrinya bertengkar seperti ini, ujarnya kini kepada dua wanita cantik yang mewarisi kecantikan Rayani. Di tengah pembicaraan Brizel, kini seorang dokter keluar dari ruangan itu. "Dok, bagaimana keadaan mami?" ucap Lilian kini kepada dokter itu. "Dia sudah sadar, tapi apa?" ucap Raina kini. "Keadaannya semakin memburuk, mungkin waktunya sudah tak lama lagi," ucap dokter itu. "Jangan gila, Dok. Lakukan apapun, aku akan membayarnya seberapapun itu," ucap Raina kini. Dokter itu memilih diam dan tak menjawab apapun. "Habi, hubungi kakak. Katakan aku membutuhkan dokter untuk mami," tangis Raina kini, sedangkan Lilian sudah menangis di pelukan suaminya mendengar yang diucapkan oleh dokter itu. "Biarkan dokter melakukan semua tugasnya, sayang," ujar Elvano kini kepada istrinya. "Beliau memanggil Riana dan Raina sedari tadi." "Apakah di sini ada yang bernama Riana dan Raina?" ucap dokter itu kini. "Saya," ucap Raina dan Lilian bersamaan. Hal itu membuat Raina dan Lilian saling tatap. "Masuklah dan turunkan ego masing-masing," ucap Hendra kepada Lilian. "Habiskan waktumu dengan mami. Aku akan di sini menunggumu dan membawa anak-anak bertemu dengan mami," ucap Elvano kepada istrinya itu. Lilian kini berjalan ke arah Raina. "Biarkan aku mendorongmu," ucap Lilian kini. Mendengar itu hati Raina merasa sesak. Ternyata selama ini dia dekat dengan kakaknya sendiri. Mengapa tak ada sedikit pun curiga? Elvano merasa tak yakin dengan Lilian. Namun Hendra hanya mengangguk seperti memberikan kode kepada Elvano. Kini Lilian dengan pelan membawa Raina. Rayani melirik kedua putrinya yang berjalan ke arahnya dengan semua alat yang melekat kepada Rayani. "Mami," ucap Raina pelan namun air matanya menetes. "Mami, kau baik-baik saja?" ucap Lilian kini sama seperti Raina, dia pun tak kuasa menahan air matanya. Dengan pelan dan parau Rayani mengangkat tangannya seraya ingin menyentuh kedua putrinya. Dia melirik Raina yang ada di kursi roda dengan infus yang ikut menggantung. "Kakak, kau terluka?"
Ucap Rayani merasa khawatir dengan putrinya Raina. Aku tidak apa-apa, Mami. Mami yang terluka, lihat ini, Mami harus pakai ini. Ucap Raina kini mencoba tersenyum. Pasti sakit ya sayang. Mama, maafkan Mami tidak bisa melindungimu. Ucapnya menangis. Oh no. Mami, don't cry. Raina tidak apa, Epi. Ucapnya kini menyentuh tangan Rayani. Kakak Auti tidak mama arah denganku. Ucap Rayani kembali kepada Raina. Hiskis. Mami. Ayo bangun. Marahin saja Raina yang durhaka sama Mami. Harusnya Raina mencari tahu kebenaran yang terjadi, Mam. Ayolah, Mam, bangun, Raina masih butuh Mami. Raina belum pernah ditidurin oleh Mami sama seperti Zoe. Mami harus menemani Raina tidur, Mami. Ucap Raina menangis terisak di sisi Rayani. Kakak juga mau tidur ditemani Mami. Mami harus sehat ya. Kakak masih butuh Mami biar kakak bisa sembuh. Mami harus bertahan ya. Ucap Raina tak kuasa menahan rasa sakitnya melihat Rayani terbujur dengan semua alat-alat. Mam, yang dikatakan Raina benar. Mami harus kuat untuk kita ya. Riana masih butuh Mami. Ucap Lilian kini ikut memegang tangan Rayani. Kalian sudah tahu. Ucap Rayani kembali. Mami, kau mengorbankan semua untuk kami. Jadi biarin kami ngebahagiain Mami ya. Ucap Raina kini. Mami harus sembuh, ujar Lilian kini. Rayani tersenyum kepada kedua putrinya. Biarkan Mami melihat kalian. Mami sayang kalian. Ucap Rayani kini. Bahkan air mata Rayani juga menetes melihat kedua putrinya. Next Town. Bab 172 pergi selamanya. Terlihat Raina terus menangis di samping Rayani. Jangan menangis, Mami tidak apa-apa. Ucap Rayani dengan suara paraunya. Dengan bantuan selang pernafasan membuat suara itu tidak terdengar jelas. Kau terlihat sangat lelah dan pucat sayang, kau sudah meminum obatmu? Ujar Rayani kepada Lilian. Lilian hanya menatap Rayani, kemudian dia mengangguk seraya mengatakan sudah, namun kenyataannya gadis itu tidak meminum apapun. Bahkan Hendra sudah memaksanya, namun Lilian tetap tidak ingin makan. Lilian dan Raina sama-sama memiliki sifat keras kepala, namun dibandingkan dengan Lilian, Raina lebih keras kepala dibandingkan Lilian. Sayang, ucap Elvano kini dengan membawa Zoe. Gadis kecil itu sudah jauh lebih baik. Kemudian diikuti oleh Hendra yang membawa Ken dan juga Matthew yang menggendong Kai. Mami, kau kemarin ingin melihat mereka kan? Mami harus sehat, agar Mami bisa merawat cucu-cucu Mami. Ucap Raina kini. Elvano kini mendekatkan Zoe di dekat Rayani. Rayani mencoba menyentuh pipi gadis kecil gembul itu. Dengan dibantu oleh Lilian, kini Rayani menyentuh wajah cabi Zoe. Kau cantik sekali sayang. Ujar Rayani tersenyum merasa bahagia dia bisa menyentuh gadis kecil itu. Namanya Elena Zoevanya Mami, ucap Raina berusaha untuk tidak terlihat sedih di dekat mominya. Dia sangat cantik sepertimu, nak. Ucap Rayani tersenyum. Dia putri terakhir kami, Mami. Lihat ada Elkanah Ken. Dia putra pertamaku. Terus ada Elzio Kai. Dia putra keduaku. Dia putraku yang paling menolak disentuh oleh dadinya. Ucap Raina menceritakan sifat anak-anaknya. Kau harus mengurus mereka dengan baik, jangan seperti Mami yang tidak becus menjadi seorang ibu, ucap Rayani kini. Siapa yang bilang Mami tidak becus? Bagi Riana, Mami adalah Mami yang paling kuat. Mami adalah ibu yang merelakan apapun untuk melindungi putri-putrinya, jadi jangan pernah berbicara seperti itu lagi. Ucap Lilian kini kepada Rayani. Yang dikatakan Lilian benar, Mami. Jika Mami tidak melakukan semua itu, mungkin Raina tidak akan ada di sini. Tangis Raina kini. Sayang, jangan menangis terus, kau harus banyak beristirahat. Dokternya mengatakan jika tulang punggungmu masih terluka. Ucap Elvano kepada istrinya itu.
Aku baik-baik saja, Habi, ucap Raina kini menjawab suaminya. Pergilah beristirahat, ucap Rayani kepada kedua putrinya. Tidak, aku akan di sini menemani Mami, ucap Raina. Iya, kami akan di sini menemani Mami, jawab Lilian kembali. Kalian berlebihan, seharusnya kalian tidak seperti ini, karena Mami takkan lama lagi untuk menemani kalian. Imbuh Rayani kini. Mami akan sembuh, ucap Hendra kini membuka suaranya. Ya, Anda akan sembuh, ujar Elvano dengan wajah datarnya sambil menatap Rayani. Kalian berdua, aku menitipkan kedua putriku pada kalian. Aku mohon jangan biarkan siapapun melukai mereka dan tolong jangan sakiti hati mereka, ucapnya dengan parau kepada kedua menantunya itu. Aku akan menjaga putrimu, Mami, tapi bertahanlah. Lilian membutuhkan Mami menemaninya sekarang, ucap Hendra kini. Aku percayakan putri pertamaku padamu, ujar Rayani kepada Hendra. Aku sudah meminta dokter terbaik untuk merawatmu dan mengurus semua untukmu. Bertahanlah, ucap Elvano kini dengan singkat. Elvano, aku percaya padamu sepenuhnya untuk keselamatan putriku dan cucu-cucuku. Aku titip mereka padamu, ucap Rayani kembali kepada Elvano. Mami, diamlah, kami akan baik-baik saja, ujar Raina kini merasa jengah dengan ucapan mominya. Aku seperti mendengar Brizel, ucap Rayani. Dokter sialan itu ada di luar, ujar Lilian dengan ketus karena merasa kesal dengan kepala rumah sakit kejiwaan itu yang tak menceritakan mengenai Rayani, padahal Kavi berulang kali memanggil-manggil nama Velika. Mami ingin berbicara dengannya, ucap Raina kini. Rayani hanya mengangguk, mengatakan jika dia ingin berbicara dengan Brizel. Aku tak mengizinkannya, ucap Lilian kini. Biarkan dokter itu masuk, ucap Raina kini. Tidak. Dokter sialan itu dengan mudahnya membohongiku. Dia tak pernah mengatakan padaku jika Mami selama ini datang ke rumah sakit untuk menemui Mami Kati dan Dedi Paul. Jika dia berbicara mungkin kita akan bersama Mami, dan Mami tidak akan seperti ini, ucap Lilian dengan tegas, menganggap kerjasama antara Brizel dan Rayani membuat situasi seperti ini. Seharusnya dia bisa bersama Rayani dan Raina jika saja Brizel berbicara dan menjelaskan semua. Mungkin saja Hendra atau Elvano bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Rayani dari Massimo. Semua sudah terjadi, Lili. Apalagi yang harus dipersalahkan? Biarkan Mami bertemu dengan dokter itu. Mungkin ada hal yang penting yang mereka ingin bahas, ucap Raina kini dengan tegas. Ya, lakukan saja jika menurut kalian benar. Namun tetap saja dia salah. Jelas-jelas suamiku sudah memberikannya peringatan, tapi tetap saja. Andai saja dia mengatakan semua itu, pasti ini semua tidak akan terjadi apapun. Atau mungkin Mami bisa diselamatkan dari manusia bejat sialan itu, ucap Lilian dengan menangis. Kakak, kemarilah saya, ya Ang. Kesatu, itu bukan salah Brizel. Dia sudah memaksa untuk mengatakannya pada kalian. Tapi Mami tidak bisa membawa dia dalam bahaya, karena Massimo sudah memantau semua, ucap Rayani dengan suara yang mulai terdengar pelan dan membuat Raina dan Lilian semakin panik. Bisakah Mami berbicara dengannya, ucap Rayani kembali. Hendra langsung menatap istrinya dengan Raina dan semua, membuat Lilian mengikuti permintaan Rayani. Hal itu membuat Lilian pergi begitu saja. Maafkan Lilian, Mami. Dia memang memiliki sifat keras kepala seperti itu, ucap Hendra kepada Rayani. Raina menatap Rayani dengan lembut. Dia hanya marah sebentar saja, Mami. Nanti dia juga akan luluh ketika sudah sadar, kekeh Raina, namun hatinya tak lepas dari rasa sakit ketika tahu semua pengorbanan yang dilakukan sang Mami. Lilian yang sudah keluar kini menatap dokter itu dengan tatapan tajam. Mamiku mencarimu, ucapnya dengan kesal kepada dokter itu dengan pandangan yang tajam. Membuat Brizel hanya menunduk tak berani menatap Lilian. Raina dan yang lainnya kini keluar bersama anak-anak dan membawa anak-anak kembali ke kamar mereka. Di dalam ruangan Rayani,
kini Brizel menatap sahabatnya itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dengan semua alat bantu untuk menopang hidup Rayani. "Kau baik-baik saja?" ucap Brizel kepada Rayani. Umurku tidak akan lama lagi seperti ini," ucap Rayani yang terdengar sangat lemah. "Bertahanlah, bukankah putri-putrimu sudah menerimamu? Jangan buat mereka kehilanganmu untuk kedua kalinya. Bertahanlah dan lakukan apa yang menjadi keinginanmu saat ini. Aku yakin kedua putrimu tidak akan membiarkan dia mati begitu saja, jadi bertahanlah Rayani," ucap Brizel dengan pandangan sedih. Rayani tersenyum hangat. Namun air matanya mengalir lagi. Waktuku sudah dekat Brizel. Aku berterima kasih Kak, karena selama ini kau sudah menolongku. Ucap Rayani kini mengangkat tangannya untuk menyentuh tangan Brizel. "Aku akan selalu ada untuk membantumu, jadi bertahanlah untuk kedua putrimu." Rayani menggelengkan kepalanya sambil menangis. "Aku tidak bisa menunggu. Tolong berikan flash disk dulu kepada kedua putriku. Bahkan kau belum bertemu Delisen, apa kau sudah menyerah bertahan untuk cintamu?" ucap Brizel tak kuasa. "Aku akan selalu mencintainya. Dan itu ada di diri Riana dan Raina. Cintaku akan selalu ada di kedua putriku," ucapnya dengan sendu. "Aku akan sangat marah padamu jika kau meninggalkanku. Aku akan menunggumu di kehidupan baru Brizel, dan aku harap di kehidupan nanti Tuhan mengirimkanmu menjadi teman hidupku, dan tetap menjadi ibu dari kedua putriku," ucap Rayani kini. "Apa aku harus kehilanganmu untuk kesekian kalinya? Aku merelakanmu dengan Delisen, kemudian aku tidak bisa menyelamatkanmu dari Masimu. Dan sekarang apa aku harus kehilanganmu lagi? Ini tidak adil Rayani," ucap Brizel dengan sendu. "Kau berhak bahagia dengan orang yang mencintaimu Brizel. Kau pria yang baik, ya, belajarlah mencari seorang yang pantas untukmu," ucap Rayani dengan tersenyum, namun dia tahu ketulusan yang diberikan Brizel selama ini. "Aku akan selalu menunggumu bahkan sampai akhir hidupku." Tangis Brizel kini. Rayani hanya tersenyum, namun air matanya menetes dengan saling pandang dengan Brizel. "Jika aku pergi, berikan tulang sumsumku untuk Riana, katakan padanya hanya ini yang bisa aku lakukan untuknya," ujar Rayani dengan pelan. Brizel mendekatkan wajahnya ke arah Rayani, kemudian dengan lembut dia mencium kening Rayani dengan lembut, namun begitu terasa berat dan sesak ketika harus kehilangan cinta pertama bagi Brizel. Namun cinta dan takdir tidak memihak kepada Brizel. Air mata Brizel menetes membasahi kening Rayani, tak berani menatap mata indah itu dengan air mata yang tak henti. "Kak, Au harus merelakanku," ucap Rayani dengan tersenyum memegang tangan Brizel. Tak kuasa Brizel keluar ruangan itu dengan menangis dan dilihat oleh Lilian dan Raina. Meninggalkan ruangan itu dengan keadaan hati yang berat, bagaimanapun hatinya begitu sesak ketika menyadari rasa sakit terberat ketika menyadari jika cinta tak selamanya harus memiliki. Raina dan Lilian saling pandang. Kemudian Lilian mendorong Raina kembali ke dalam ruangan Rayani. Hendra dan Elvano dengan terpaksa dan mengalah menghadapi kedua wanita yang memiliki karakter yang sama kerasnya. Dengan tersenyum Rayani menatap kedua putrinya yang menemaninya. Lilian dan Raina kini menggenggam tangan Rayani. "Mami lelah," ucap Rayani kini. "Mami ingin tidur," ucap Raina dengan lembut. Ucap Rayani kini. "Jika Mami tidur, Mami akan bangunkan?" ucap Lilian yang kini tak kuasa menahan rasa takut bagaimana jika nanti Rayani tak bangun kembali. Rayani hanya tersenyum dan tak menjawab Lilian. Hal itu membuat Raina merasa sesak, melihat mominya yang tak menjawab ucapan Lilian. Rayani membuka alat bantu pernafasannya. "Mami, apa yang kau lakukan?" ucap Raina panik. "Mami, ada apa? Jangan lepaskan,"
Ujar Lilian ingin memasang alat itu kembali, namun tangan Lilian ditahan oleh Rayani. Kemudian dia berbicara dengan lembut meski dengan sesak. Mami ingin mencium kalian. Ucap Rayani tersenyum seolah-olah tidak merasakan sakit. Mami pakai saja, jangan membuat kami panik Mami. Ujar Raina ingin memasang alat pernafasan itu. Rayani menahan tangan Raina. Biarkanmu, my man, ciumkah kalian? Ucapnya dengan terputus-putus namun Rayani tetap tersenyum. Saat itu Elvano dan Hendra masuk setelah mengantar ketiga bayi mungil itu. Mami, dipasang lagi ya? Ucap Lilian tak kuasa menahan rasa sakit di dadanya melihat mominya yang berusaha tersenyum saat kedua putrinya kini bersatu. Rayani menggeleng dan tetap tersenyum. Mumi ingin mencium kalian. Ucap Rayani kini. Lilian mendekatkan wajahnya ke Rayani. Rayani mentuh wajah Lilian. Ria anak gilini patra. Mami saya, ngat mencintaimu saya, sayang. Maiti, tip ada, dikmu. Sayangi idi, iya dilaahmu, mayun, tuk adii, ikmu, bertahanlah untuk sembuh. Ucap Rayani dengan sesak, terlihat dari tubuh Rayani yang bergetar menahan tangisnya. Riana akan menjaga Raina Mami, asalkan Mami kuat. Riana tidak bisa melakukannya sendiri. Ucap Lilian dengan terisak. Raina yang melihat itu tak kuasa melihat bagaimana pengorbanan muminya. Wanita yang dulu sangat dia benci, wanita yang meninggalkannya, ternyata begitu mencintainya. Raina menangis dalam pelukan suaminya. Kemudian Rayani melirik Raina. Raina berusaha untuk berdiri, namun kakinya dan juga punggungnya masih sangat rentan. Sehingga Elvano membantu istrinya itu menopang tubuh istrinya, Raina berusaha menahan rasa sakitnya. Elvano membaringkan Raina di sisi Rayani. Kemudian Rayani mencium Raina. Ina aifilin pah, maafkan Maina. Mai membuatmu kecewa pastinya. Kau tumbuh sendiri pastinya. Mami membuatmu begitu sakit ya. Ugua, da'ala ahpat, terimo, Mami yang kuat hiduplah dengan baik deh, ngan kakmu. Ucap Rayani dengan parau, jelas itu membuat Raina tak bisa menahan air matanya. Raina masih ingin bersama Mami. Ucap Raina semakin terisak. Mai ingin kalian jangan menangis. Mami selalu ada di hati kalian. Ucap Rayani menangis. Nomor. Mami, please jangan pergi. Ucap Lilian kini mencium wajah Rayani. Diikuti oleh Raina. Mai mauti, tidur lu. Ucap Rayani dengan sedikit sesak. Tidurlah, Mam. Riana dan Raina ada di sini menemani Mami. Ucap Lilian. Rayani tersenyum mendengar ucapan Lilian. Lambat laun dia menutup matanya. Raina tak kuasa menahan tanginya. Dengan terisak dia menangis diikuti oleh Lilian sambil meremas bagian sisi berangkar itu. Elvano dan Hendra tak kuasa menahan air matanya. Elvano ingat bagaimana sakitnya ditinggal oleh Daina saat itu. Tangan Rayani terlepas dari kedua pipi Raina dan Lilian. Kemudian Raina memanggil muminya. Mami, kau sudah tidur? Ucap Raina dengan lembut, namun tidak ada jawaban. Mami, kau sangat lelah pastinya. Ucap Lilian. Mami, please jawab Raina, Mam. Ucap Raina kini namun tak ada respon. Lilian mendekatkan wajahnya ke arah hidung mominya, sedangkan Lilian ke bagian leher Rayani, tapi tak ada sedikit pun detak-detak dari kehidupan dari Rayani. Ucap Raina pelan. Mai. Ucap Lilian kini melihat mominya. Kemudian ruangan itu terbuka dengan kasar.
Terlihat Brizel membawakan sebuah bunga tulip dan daisy dalam satu buket. Rayani, panggilnya mendekat. Habi, Mo, Memi, ucap Raina terbata. Eno, emo mmmywye. Emo mmmywye. Teriak Lilian dengan keras sambil menggoyangkan tubuh mominya. Mendengar itu Brizel berlari ke arah Rayani dan menjatuhkan bunga itu. Dia mengecek nadi Rayani. Haa, aku kehilanganmu untuk kesekian kalinya Rayani. Bahkan ini kehilanganku paling menyakitkan. Ucap Brizel terinsuk kini sambil menangis. Mami bangun. Teriak Rain kini menggoyang-goyangkan tubuh Rayani. Mami, tidak Mam. Ayo bangun! Teriak Lilian dengan keras, namun tiba-tiba dia terjatuh dalam pelukan Hendra. Membuat Hendra panik dan membawa istrinya keluar untuk diperiksa. Sedangkan Raina kini sudah menangis tak kuasa sambil memukul-mukul wajahnya. Raina ayo bangun, kau pasti bermimpi. Ucap Raina sambil memukul wajahnya. Hal itu membuat Elvano menahan tangan istrinya. Jangan sakiti dirimu sayang, ucap Elvano menahan tangan istrinya. Habi, pukul aku. Tampar aku. Agar aku bangun. Haha. Ucapnya tertawa di tengah air matanya. Biarkan Mami bahagia sayang, ucap Elvano mencium puncak kepala istrinya sambil menahan istrinya agar tidak memukul dirinya sendiri. Mami, bangunun, Mami! Teriaknya dengan keras. Habi, aku harus meminta Mami Daina tidak membawa Mami. Saat aku tidak sadarkan diri, Mami Daina mengajak Mami ikut bersamanya. Ucap Raina semakin terisak. Sayang, biarkan Mami pergi. Ucap Elvano. Mam? Raina di sini, Mam. Ayo bangun. Ucap Raina terisak sambil menggoyang-goyang tubuh Rayani. Lambat laun suara Raina semakin pelan. Hal itu membuat Elvano panik kala istrinya tiba-tiba tak sadarkan diri. Raina teriak Elvano dan langsung membawa istrinya untuk diperiksa. Next turn. Hai! Otto udah gak sanggup ngetik kata per kata karena Otto juga menulis ini menghabiskan beberapa tisu. God bless all. Bab 173 permintaan terakhir. Brizel yang terinsuk di lantai kini dia berdiri, dia genggam tangan Rayani dengan erat. Dunia terasa hancur dalam sekejap, dengan kaki dan tubuh yang terasa berat melangkah, menatap tubuh seseorang yang begitu dicintai terbujur kaku. Mendekat menggenggam tangan yang mulai mendingin. Rayani, mengapa kau pergi secepat ini? Lihat putri-putrimu tidak membencimu, kita berhasil Rayani, bukankah ini kerinduanmu? Ayo bangun. Hei, kumohon buka matamu. Bangunlah Rayani, jangan pergi lagi. Aku sangat mencintaimu. Teriak Brizel sambil menggoyang-goyangkan tubuh kaku yang kini terlihat sangat cantik dalam tidurnya di keabadian. Mengingat betapa lamanya dia menunggu sang wanita hingga tak ada sedikit pun ruang untuk wanita lain. Kisah cinta yang begitu sulit untuk bersatu, di mana ketika Brizel harus melihat pernikahan Rayani dengan Delisen, berakhir dengan Rayani yang datang kepadanya untuk melindungi kedua putrinya, dan ketika masalah yang menerpanya, ketika Mas Simo menghancurkan keluarganya dengan mengencam melukai semua orang yang dia cintai. Haha, kau kembali ternyata untuk meninggalkan aku lagi Rayani. Sekarang aku tak punya harapan lagi untuk bersamamu. Duniaku hilang bersamaan dengan perginya dirimu. Aku harus bertahan untuk siapa lagi sekarang? Beristirahatlah dengan tenang Rayani. Aku mencintaimu bahkan takkan ada satupun wanita yang bisa menggantikanmu. Ucapnya memenamkan wajahnya di ceruk leher Rayani. Tak beberapa lama kini dokter masuk ke dalam ruangan Rayani. Permisi tuan, kami akan membersihkan tubuh Nyonya Rayani, ucap dokter itu. Tidak, lakukan sekarang operasi pengangkatan tulang sumsum untuk Riana, karena itu permintaan terakhir Rayani. Ucap Brizel kini.
Tetapi kami tidak mendapat perintah apapun dari Tuan Elvano untuk hal ini, ucap dokter itu kepada Brizel. Kalau begitu lakukan apa yang aku katakan, aku akan berbicara sekarang, ucap Brizel dengan tegas. Mendengar itu dokter hanya mengangguk dan membawa Rayani untuk segera melakukan operasi pendonoran tulang sumsum. Sedangkan di ruangan di mana Lilian sedang tidak sadarkan diri membuat Hendra panik. Dokter dan suster tengah menangani Lilian. "Lili, bangun sayang," ucap Henda menatap istrinya yang tidak sadarkan diri itu, mengingat bagaimana Lilian yang tak berhenti menangis dan kini mengalami syak berat akibat mengetahui bahwa dia dan Raina bersaudara dan juga mengetahui tentang Rayani dan pengorbanan Rayani. Tak beberapa lama kini Brizel memasuki ruangan Lilian dengan terlihat sangat menyedihkan karena kehilangan sosok yang sangat dicintai. "Bagaimana keadaannya?" ucap Brizel kepada Hendra. "Ini semua karenamu. Jika saja kau mengatakannya, saat itu semua ini takkan terjadi," ucap Hendra dengan geram dan ingin menghantam wajah Brizel. Melihat pergerakan Hendra yang akan menghantam wajahnya, dengan cepat Brizel menahan tangan Hendra agar tidak menghantam wajahnya. "Ini bukan waktu yang tepat untukmu menghabisiku. Kau bisa melakukannya nanti. Lagi pula untuk apa aku hidup di dunia ini? Aku sudah kehilangan Rayani," ucap Brizel menatap Hendra. Mendengar itu Hendra langsung menghempaskan tangan Brizel dari genggaman Brizel karena menahan tangannya agar tidak menghantam wajah Brizel. "Keluar dari sini, kau hanya akan membuat keadaan semakin panas," ucap Hendra. "Aku tidak akan pergi sampai melakukan semua permintaan Rayani. Sekarang bawa Riana untuk melakukan operasi pendonoran tulang sumsum," ucap Brizel kembali. "Anda pikir semua semudah itu?" ucap Hendra kini. "Bawa saja, Rayani sudah melakukan semua ini. Saat kau dan Riana melihatnya sedang berbicara dengan Devandra, saat itu dia sedang melakukan tes kecocokan dengan istrimu. Dia melakukan semua untuk putrinya. Jadi sekarang bawa istrimu untuk melakukan operasi," ucap Brizel dengan tegas. "Tapi bagaimana dengan Nyonya Raina?" ucap Hendra kembali. "Aku akan berbicara dengannya. Sekarang urus semua untuk operasi Riana dan Rayani," ujar Brizel kembali. Antara senang dan sedih, mengingat setelah ini istrinya akan mendapatkan tulang sumsum yang selama ini mereka cari dan setelah ini maka Lilian akan kembali sehat. Namun di satu sisi, pertemuan singkat Lilian dan Rayani adalah hal yang paling menyakitkan. Setelah semua itu, dokter dan yang akan menangani Lilian masuk, dan Hendra menandatangi operasi itu. Bagaimanapun ini adalah permintaan seorang ibu untuk putrinya. Setelah itu Brizel keluar untuk menemui Raina, putri terakhir Rayani. Dengan hati yang lelah kini dia melangkah menuju ruangan Raina, bagaimanapun dia harus menjalankan semua yang diinginkan oleh Rayani. Terlihat ruangan Raina dijaga ketat oleh beberapa pengawal. "Maaf, Anda siapa?" ucap salah satu pengawal kepada Brizel. "Aku ingin bertemu dengan Raina dan Elvano," ujarnya menat para pengawal itu. Kemudian salah satu pengawal langsung memasuki ruangan itu untuk menyampaikannya kepada Raina maupun Elvano. Jelas hal itu membuat Brizel harus menunggu, sampai pada akhirnya dia diizinkan masuk oleh Elvano. Terlihat semua orang panik melihat keadaan Raina. "Kau ingin apa?" ucap Elvano dengan wajah datarnya. "Dia masih belum sadar." "Kau tidak melihatnya," ketus Elvano. "Aku akan menunggunya sampai sadar," ujar Brizel. "Jika kau tahu semua ini, mengapa ketika Hendra bertanya padamu kau tidak memberitahukan hal ini?" ucap Elvano. "Tidak semua hal sesuai keinginan kita. Aku hanya ingin melindungi Rayani saat itu. Jika kau di posisiku, kau pasti akan melindungi wanita yang kau cintai," jawab Brizel kepada Elvano. Yang dikatakan oleh Brizel benar. Jika Elvano atau Hendra yang ada di posisi Brizel, mungkin mereka akan melakukan hal yang sama. "Rayani akan melakukan pendonoran tulang sumsum," ucap Brizel kepada Elvano. "Atas dasar apa Anda melakukan itu?" ucap Elvano dengan tegas kepada Brizel. "Atas permintaan terakhir seorang ibu kepada putrinya," ujar Brizel.
Namun pembicaraan itu terputus kala tiba-tiba Raina terbangun. Mami, ucapnya kini dengan menangis. Sayang, aku di sini, ucap Elvano kembali. Di mana Mami? Ucap Raina kepada suaminya. Sayang, tenanglah, jangan seperti ini, kau masih sangat terluka, jadi tenanglah sayang. Aku ingin melihat Mami. Mami hanya tertidurkan Habi. Mami sudah bangunkan. Ucap Raina terus terisak menangis. Tenanglah Raina, jangan seperti ini. Ucap Elvano memeluk istrinya sambil mencium puncak kepala istrinya. Kesedihan Raina membuat hati Elvano semakin sakit. Bagaimanapun Elvano sangat membenci air mata istrinya jika terjatuh. Mai, panggil Raina kini. Momi sudah tenang sayang? Ucap Elvano dengan lembut. Sayang, ayo lakukan sesuatu agar Mami bangun, ayo panggil dokter terbaik sayang. Aku yakin Mami masih ada. Ucapnya menangis dalam pelukan suaminya itu. Biarkan Mami pergi dengan tenang sayang. Mami sudah melakukan tugasnya untuk putri-putrinya, jadi jangan menangis lagi. Ucap Elvano kini. Aku harus melihat Mami. Aku ingin meminta maaf. Ucap Raina ingin bangun namun tubuhnya terasa begitu sakit. Mami sedang di ruang operasi sayang bersama Lilian, ucap Elvano kini. Ruang operasi? Iya. Momimu menitipkan pesan padaku sebelum dia pergi. Dia ingin tulang sumsumnya diberikan kepada Riana. Ucap Brizel kini. Apa? Bahkan wanita yang aku katakan jahat memberikan semua untuk putrinya. Habi, aku bukan putri yang baik. Aku bukan putri yang baik. Seharusnya aku mencari Mami saat itu dan menanyakan alasannya mengapa dia meninggalkanku. Ucap Raina kembali sambil menatap suaminya dengan wajah sembab. Sayang, kau membenci Mami hanya karena cerita yang kau dengar. Ucap Elvano kini. Tapi sekarang Mami telah kembali kepada Lilian. Melalui tulang sumsumnya Mami berada di sini dan di hati kalian. Biarkan Mami bahagia. Ucap Elvano kini. Aku harus menunggu operasi mereka, ucap Raina kini. Nomor. Kau akan tetap di sini beristirahat. Nanti saat operasinya selesai kau bisa menemui Lilian. Ujar Elvano. Pak, tapi Habi aku ingin menemani Lilian. Ucap Raina kini. Kali ini biarkan aku yang menyelesaikan semua, jadi beristirahatlah, ucap Elvano menatap wajah istrinya. Ini semua karena pria sialan itu. Aku akan menghabisinya dengan tanganku. Aku tidak akan membuatnya menderita. Ucap Raina kini mengingat bagaimana kejamnya pria yang bernama Massimo yang dengan tega menghancurkan keluarganya. Kau bisa melakukannya nanti. Jadi beristirahatlah agar kau memiliki tenaga menghabisinya. Ucap Elvano kepada Raina. Waktu berlalu. Hampir 10 jam proses pendonoran tulang sumsum itu. Semua terlihat sangat menegangkan bagi Hendra. Dia tahu sekarang istrinya harus berjuang untuk ini. Terlihat Hendra berjalan ke kanan dan ke kiri sambil menunggu operasi selesai. Ditemani oleh Matthew dan Brizel. Sampai pada akhirnya Raina datang dengan Elvano. Meskipun begitu Raina tak henti-hentinya menangis. Hal itu membuat Elvano frustasi dengan kesehatan istrinya. Dengan terpaksa kini dia kembali membawa istrinya yang belum sehat itu untuk menunggu operasi itu. Bagaimana keadaan Lilian? Ucap Raina kini. Lilian masih di dalam nyonya. Ucap Hendra kepada Raina. Jangan memanggilku dengan sebutan nyonya. Ucap Raina kini. Hal itu membuat Hendra langsung menatap Elvano. Elvano hanya mengangguk setuju. Tak beberapa lama kemudian, dokter keluar dari ruangan operasi itu. Hendra langsung mendekat ke arah dokter itu. Bagaimana operasinya? Ucapnya kini dengan panik. Semua berjalan lancar, tinggal tunggu nyonya Lilian sadar. Ujar dokter itu.
Kira-kira kapan kakakku akan sadar? Ucap Raina kini. Mungkin sekitar 24 jam ke depan, tapi tergantung kondisi pasiennya. Jawab dokter itu kepada Raina. Mami akan dimakamkan saat Lilian sadar, ucap Raina kini. Mendengar itu pun kini Lilian dan Rayani dibawa keluar dari ruangan operasi itu. Saat Lilian keluar, Raina menatap kakaknya itu, kemudian diikuti oleh Rayani. Lagi-lagi itu membuat Raina menangis. Mami! Panggil Raina kembali. Sayang, bukankah kau berjanji untuk tidak menangis lagi, ucap Elvano. Kenapa Mami melakukan semua ini, sayang? Aku masih membutuhkan Mami, ucap Raina dengan pelan. Kini Rayani dibawa ke ruangan di mana akan dimandikan dan dibawa ke kediaman ke rumah duka untuk melakukan prosesi pemakaman. Sedangkan Lilian masih tidak sadarkan diri. Di Itali, Belva mendapatkan informasi dari pengawal-pengawal Yakuza yang membantu Elvano, termasuk mengenai Rayani dan kondisi Raina. Mendengar itu Belva langsung menghubungi Elvano melalui panggilan video. Di mana Raina? Ucap Belva kepada Elvano. Mendengar itu Elvano memberikan telepon genggam itu. Kakak, Mai. Ucapnya kembali menangis. Tenanglah Raina, kakak tahu semua. Tapi itu bukan salahmu, sayang. Mami dan Papi sudah berangkat ke Noyok. Saat mendapatkan informasi itu mereka juga terkejut dengan semua pengorbanan Onti Rayani. Sekarang biarkan Onti beristirahat dengan tenang. Ucap Belva kini. Mengapa Mami pergi secepat itu, Kak? Bahkan aku belum melakukan apapun untuknya. Semua sudah terjadi, Raina, jadi tenanglah. Jangan buat Elvano kesulitan mengurusimu dan lihat juga anak-anakmu. Mereka juga masih membutuhkan Mamini. Jika kau seperti ini masalah bukannya selesai, yang ada akan menambah masalah. Tidak hanya kau saja yang kaget, kakak juga kaget kala mengetahui Lilian juga adikku. Jika Delvaro baik-baik saja kakak akan ke sana, tapi kondisi Delvaro tidak baik karena kelahirannya yang prematur. Dengarkan kakak, kau harus membangun hubunganmu dengan Lilian, setidaknya kakak bisa sedikit lega, karena kau memiliki kakak yang bisa melindungimu. Ucap Belva kini kepada Raina. Namun Raina terus menangis. Sampai pada akhirnya Elvano mengambil telepon genggam itu. Biarkan Raina menenangkan diri, ucap Elvano kepada Belva. Jaga adikku dengan baik, aku percayakan dia padamu. Ucap Belva. Elvano hanya mengangguk mengatakan iya. Dan setelah itu telepon genggam itu mati. Next turn. Hai, maafnya sedikit, karena Auhor 2 hari ini sakit dan tak bisa melakukan apapun. Semoga besok bisa menulis lebih panjang. God bless all. Bab 174 Lilian sadar. Dunia terasa begitu berat, melihat seseorang yang kita cintai larut dalam kesedihan membuat Elvano semakin cemas dengan keadaan Raina. Terlihat Raina tak banyak berbicara. Bahkan kondisi Raina yang semakin menurun pun membuat Elvano bingung untuk melakukan apapun. Berbagai hal Elvano berikan, mulai dari makanan kesukaan Raina, coba dia berikan namun tidak bisa membendung air mata Raina yang tak henti-hentinya menetes. Bahkan ketika sedang menatap anak-anaknya air mata Raina terus menetes dan itu berakibat pada kondisi ASI Raina juga yang menjadi tidak lancar akibat kesedihan yang dialami Raina. Elvano terus memandang istrinya dengan hati yang berat. Sayang, kau belum makan dari pagi. Kau harus mengisi perutmu. Ucap Elvano kepada istrinya yang sedang terbaring, dengan wajah yang sembab akibat menangis. Lilian sudah sadar? Ucapnya kepada suaminya itu. Belum. Tapi kau harus makan, jangan siksa dirimu, sayang. Ujar Elvano dengan lembut sambil mengusap-usap kepala Raina dengan pelan, memberikan kelembutan kepada wanita yang sangat dia cintai itu. Aku tidak lapar, Habi, ucap Raina dengan pelan. Makan sedikit saja, sayang. Ucap Elvano kepada istrinya. Mami, apa dia sudah makan? Dia di sana sendirian, Habi. Ayo ke sana, aku ingin membawakannya makanan. Renyek Raina kepada suaminya itu.
Sayang sadarlah, Mami sudah tidak ada. Ucap Elvano memeluk tubuh istrinya itu. Tidak. Mami masih ada. Mami hanya tidur saja kan Habi. Katakan jika Mami masih ada. Rengeknya menangis. Elvano hanya memeluk tubuh istrinya itu dengan erat. Dia tahu betapa hancurnya hati Raina. Meskipun Raina memiliki sifat yang keras, tapi Raina memiliki sisi yang sangat lembut. Aku akan menghabisimu, Massimo. Dan ini semua karenamu, Lucas. Gumannya dalam hati dengan geram sambil mengepalkan tangannya. Karena kejadian itu kesehatan Raina menurun. Bahkan istrinya sering mengigau tidak jelas. Sayang, tenanglah jangan seperti ini. Jika kau sakit aku bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak? Aku membutuhkanmu sayang. Ucap Elvano kepada istrinya itu. Lagi dan lagi Raina tertidur karena lelah menangis. Hal itu pula membuat Elvano dengan terpaksa meminta dokter untuk memberikan istrinya infus agar istrinya tidak mengalami dehidrasi. Hendra dengan setia menunggu Lilian dari pasca operasi yang dia jalani. Dengan lembut Hendra mengelus rambut Lilian. Sesekali dia mencium bibir mungil istrinya itu. Bibir yang membuat dia jatuh hati pertama kali. Sampai kapan kau akan menutup matamu sayang? Sadarlah. Nyonya Raina membutuhkanmu. Dia sama terpukulnya denganmu. Bahkan Mami masih belum dimakamkan sampai kau bangun. Ucap Hendra dengan lembut kepada istrinya yang masih dalam ketidaksadarannya. Dua pria yang khawatir dengan kondisi wanitanya kini juga terlihat sama menyakitkannya. Baleja dan Victor kini telah sampai ke Noyok setelah mendengar cerita tentang Raina dan kabar meninggalnya Rayani. Dengan didampingi pengawal Yakuza kini Baleja dan Victor sampai di rumah sakit di mana Raina dirawat. Dengan cepat Rayani membuka pintu ruangan di mana Raina sedang dirawat. Raina yang sedang duduk bersadar pada berangkar tempat tidur itu, terlihat sangat pucat dan pandangannya kosong. Elvano dengan lembut memberikan suapan demi suapan kepada Raina. Sayang, ucap Baleja langsung berlari memeluk Raina. Onti, ucap Raina yang kini kembali menangis. Kau tidak apa-apa nak? Ucap Baleja mencium puncak kepala Raina. Mami, Onti Mami. Mami pergi. Mami pergi meninggalkanku. Ucapnya menangis dalam pelukan Baleja. Sudah cukup menangisnya sayang. Jika momimu tahu kau menangis seperti ini dia juga akan ikut menangis. Jadi tenangkan dirimu. Ucap Baleja yang mencoba menenangkan Raina. Apa yang terjadi? Ucap Victor kepada Elvano. Elvano menceritakan semua kepada Victor, bagaimana cerita mengenai pengorbanan Rayani. Bahkan semua dilakukan begitu baik oleh Rayani untuk melindungi kedua putrinya. Baleja juga tidak pernah mengetahui situasi ini, yang mereka tahu jika Rayani meninggalkan Delison, dan pergi dengan pria yang jauh memiliki segalanya, setelah kelahiran Raina. Tenanglah sayang. Aunty juga baru mengetahui semuanya. Ucap Baleja dengan lembut. Aku putri yang jahat Aunty, Seharusnya aku mencari tahu semua ini. Seharusnya aku mencari Mami, menyelamatkan Mami dari pria sialan itu. Ucap Raina yang semakin terisak. Tenanglah sayang, semua sudah terjadi. Dan yang terjadi semua yang terbaik. Sekarang kau harus bahagia. Bagaimanapun mamimu hanya ingin putrinya bahagia. Ucap Baleja kepada Raina sambil menghapus air mata Raina. Raina memeluk erat tubuh Baleja. Momimu sangat mencintaimu. Dia melakukan semua untukmu dan kakakmu bahagia. Dia hanya tidak ingin melihat putrinya terluka. Sekalipun dia harus dicap menjadi ibu yang tega meninggalkan putrinya, tapi Rayani melakukan semua itu untuk menyelamatkan kakakmu dan dirimu. Ucap Baleja dengan pelan dan lembut sambil mengusap kepala Raina dengan lembut. Sekarang waktunya bukan menyesali keadaan sayang. Mami datang di waktu yang tepat untuk menyatukan kedua putrinya. Dia melakukan semua di akhir hidupnya untuk menebus kesalahannya kepada kalian. Kalian harus menjadi wanita yang kuat. Terutama kau yang sudah menjadi ibu,
Kau ingat bagaimana Belva mempertahankan Delvaro, meskipun dia bukan darah daging dari Daven, tapi dia tetap mencintai Delvaro. Ucap Baleza kembali kepada keponakannya itu. Sekarang kau harus kembali tersenyum. Dan temani kakakmu dalam proses kesembuhannya karena kau dan kakakmu harus bahagia untuk ketenangan Rayani di alam sana. Ucap Baleja yang terus menenangkan Raina, memberikan pengertian kepada keponakannya yang selama ini begitu merindukan sosok seorang ibu. Baleza menangkup wajah Raina, menatap mata yang sangat lelah menangis, wajah yang sembab akibat air mata yang terus membasahi pipinya. Victor datang dan memeluk tubuh Raina, dan mencium puncak kepala Raina. Paman dan Onti akan di sini menemanimu, kita akan mencari dadimu dan menceritakan semua, setidaknya dia tahu semua. Selama ini dia tak menganggapmu putrinya karena Massimo. Ucap Victor. Tidak. Aku takkan menemui Dedi. Jika dia mencintai Mami seharusnya dia percaya pada Mami. Tapi apa? Dia malah membiarkan Mami berjuang sendiri. Dan sekarang bermain dengan banyak wanita. Aku tak akan membiarkan pria itu menyentuh tempat peristirahatan terakhir Mami. Ucap Raina dengan sedikit menekan suaranya. Baiklah sayang, lakukan sesukamu. Ucap Victor kini tak menjawab lagi ucapan Raina dan membiarkan wanita itu tetap melakukan apapun yang membuatnya tetap tenang. Sayang, makanlah sedikit lagi. Ucap Elvano kepada Raina. Raina hanya mengangguk mendengarkan ucapan suaminya itu. Maafkan aku yang membuatmu khawatir sayang, ucap Raina kepada suaminya. It's okay sayang. Aku akan selalu ada untukmu tak peduli bagaimanapun keadaanmu. Aku akan selalu ada menemanimu. Ucap Elvano dengan lembut sambil mengusap air mata yang menetes pada pipi cabi istrinya itu. Elvano menitipkan Raina kepada Baleja dan Victor. Melihat keadaan istrinya, membuat Elvano tak kuasa menahan dirinya untuk melakukan sesuatu. Mengambil telepon genggamnya dan berjalan keluar. Siapkan aku mobil, ucapnya dengan tegas. Kemudian meminta pengawal untuk mengawasi rumah sakit itu. Dan tak membiarkan siapapun bisa masuk menjenguk istrinya sampai saat dia datang. Kini dengan penuh amarah, dia melangkah menuju labi di mana mobil sport kesayangannya kini sudah terparkir. Elvano memasuki mobil mewah itu, kemudian melajukan mobil mewah itu dengan kecepatan tinggi. Wajah tampan itu seketika berubah menjadi Elvano yang kejam dan terkenal tanpa ampun. Bahkan sosok sebelum mengenal Raina terlihat jelas di wajah pria yang sudah memiliki 3 anak itu. Keahliannya dalam membawa mobil sport membuat dia dengan lihai melewati setiap kendaraan yang ingin mendahuluinya. Sampailah dia di tempat di mana musuh-musuh Elvano takut jika sudah memasuki kawasan itu. Dengan memberikan kunci kepada salah satu pengawal, kini Elvano berjalan melewati setiap koridor gedung eksekusi itu. Melepas jasnya dan membuka beberapa kacing kemejanya, kini seorang pengawal membukakan pintu jeruji di mana terlihat seorang pria bertubuh kekar dengan tangan dan kaki diberikan rantai, namun luka tembakan yang dialami oleh pria itu sengaja diobati oleh dokter karena begitulah cara Elvano menyiksa musuhnya. Dengan membiarkan tetap hidup bahkan akan melakukan berulang-ulang kali sama seperti Devandra yang harus menderita berbulan-bulan dengan penyiksaan tanpa ampun dari Elvano. Bangunkan dia, ucap Elvano dengan wajah datar namun tatapannya membuat siapapun begidik ngeri. Denegan tatapan itu, melihat Massimo yang tidak sadarkan diri membuat Elvano semakin emosi menatap Massimo. Kau bisa tertidur saat istriku menderita, geramnya dalam hati. Pengawal menyiram Massimo dengan air yang diberikan banyak es. Hal itu membuat Massimo terbangun. Lepaskan aku bajingan, ucap Massimo yang tersadar kemudian membentak pengawal itu. Massimo Maxred, seorang gangster yang menghabisi hampir setengah wilayah perdagangan senjata di Rusia dan datang ke Noyo ingin menghancurkan wilayah Berovan. Sepertinya kau belum mengenal betul siapa Berovan. Ucap Elvano kini dengan menatap tajam ke arah Massimo. Lepaskan aku bajingan! Teriak Massimo. Massimo! Massimo! Bahkan kau saja bisa tertangkap oleh asisten pribadiku, dan kau ingin menghabisi Gabriel Elvano Berovan. Sebelum kau menyentuhku maka kau lebih dulu mati.
Ucap Elvano kini duduk dengan santai di sebuah kursi goyang. Aku tak berurusan denganmu bangsa, jadi lepaskan aku. Bentak Massimo kepada Elvano. Ses! Pelankan suaramu. Tempat yang kau berpijak itu wilayah Berovan dan aku tak menyukai siapapun berteriak. Ucap Elvano bangkit berdiri kemudian menendang keras perut Massimo hingga membuat Massimo terbatuk. Haha, hanya segitu? Kau hanya berani mengancam wanita saja rupanya. Dasar bajingan sialan! Ucap Elvano kini memukul rahang Massimo dengan keras hingga dari hidung Massimo mengalir darah segar. Kemudian Elvano mencengkeram erat rahang Massimo dengan erat. Karenamu, istriku menangis tanpa henti karena kehilangan mominya. Mami yang baru dia temui dalam beberapa jam kini meninggalkan dia dan kakaknya untuk selama-lamanya dan kau tahu aku akan membuatmu semakin menderita. Ucap Elvano kembali menghantam wajah Massimo. Maksudmu? Ucap Massimo terkejut. Rayani. Rayani. Ucapnya terbatah. Ya, Rayani sudah mati karena tembakan yang kau arahkan kepada putrinya. Ucapnya dengan geram, bahkan wajah Elvano semakin memerah. You fuck Massimo! You fuck! Ucap Elvano menghantam berulang kali wajah Massimo hingga Massimo tidak sadarkan diri. Ah! Teriak Elvano dengan keras. Kalian, jangan biarkan bajingan ini mati! Berikan dokter untuk mengobatinya. Ucap Elvano kini dengan cepat dia mencuci tangannya dan pergi meninggalkan pria itu. Aku akan kembali ke sini, tapi dengan menghabisimu Lukas. Ucapnya kini meninggalkan tempat itu. Dan kembali ke rumah sakit, karena tak bisa meninggalkan istrinya terlalu lama, karena anak-anaknya juga masih berada di rumah sakit. Di rumah duka khusus keluarga Beethoven kini dipenuhi oleh para pengawal yang berjaga sebelum prosesi pemakaman Rayani. Seorang pria dengan setia duduk di samping peti tempat tubuh yang terbaring dan terbujur kaku dengan balutan kain putih dengan riasan membuat Rayani terlihat sangat cantik dalam peristirahatannya. Rayani, kau sangat cantik. Ucap Bryce menatap Rayani yang tertutup peti kaca. Aku akan kehilangan sosokmu selamanya. Mengapa kau tak membawaku bersamamu? Biarkan aku menemanimu. Aku tak memiliki tujuan lagi. Aku merindukanmu Rayani. Mengapa kau menanggung semua sendirian? Aku ingin bersamamu. Tolong ajak aku bersamamu Rayani. Isaknya menangis terseduh di dekat peti mati Rayani. Tak beberapa lama perawat yang menjaga khusus Kathy dan Paul kini membawa ke rumah duka, tempat prosesi penghormatan Rayani untuk terakhir kali. Ini tempat apa sus? Ucap Kathy bertanya kepada suster yang mengawasinya. Ini tempat orang mati Kathy. Kau ingin mati? Ucap Paul menjawab istrinya dengan tertawa sambil melirik sekeliling dengan ekspresi bingung. Mati? Mati? Kenapa bisa mati? Ucap Kathy kembali bertanya. Dasar bodoh. Biasanya orang mati itu karena lupa bernafas. Jawab Paul. Berarti kita jangan lupa bernafas. Jawab Kathy. Kemudian Kathy dan Paul melihat foto seseorang nyinek mereka kenal. Velika? Mengapa ada Velika di sini? Ucap Kathy kepada suster yang di sampingnya. Kemudian dengan lunglai dan tak bersemangat Brizel mendekat ke Kathy dan Paul. Dokter, Velika di sini. Aku ingin katakan padanya aku sudah bertemu Riana. Ucap Kathy kepada Brizel. Brizel menggandeng tangan Paul dan Kathy, membawa mereka ke sisi tempat Rayani terbaring dalam peti. Velika. Ucap Kathy terinsuk duduk di sisi peti itu. Velika, mengapa kau tidur di situ? Itu sangat sempit. Ucap Paul. Paul. Diam! Dia mati bodoh. Kau lihat ini peti mati. Teriak Kathy. Hahaha, berarti Velika lupa bernafas.
Tawa Paul. Rayani, lihat mereka saja belum sembuh, tapi kau sudah pergi lebih dulu. Mengapa kau melakukan ini semua, Rayani? Ucap Brizil dalam hati. Setelah menghajar Massimo Elvano kembali ke rumah sakit, dia melihat istrinya yang sedang terduduk melamun. Sedangkan Baleza dan Victor sedang melihat anak-anak Raina. Habi dari mana? Ucap Raina dengan pelan. Aku mengurus beberapa hal tadi sayang, ucap Elvano dengan lembut mengusap kepala istrinya. Rambutmu berantakan sayang, biar aku menyisirnya ya. Ucap Elvano dengan sangat lembut sambil mencium pipi cabi istrinya itu. Raina hanya mengangguk setuju dan tersenyum. Seorang pengawal datang memasuki ruangan Raina. Permisi tuan, Nona Lilian sudah sadar. Ucap seorang pengawal kepada Elvano yang sedang menyisir rambut Raina. Habi, ayo kita ke sana. Ujar Raina dengan cepat. Kita akan ke sana. Tapi tersenyumlah untukku sebentar saja. Aku merindukan Rainaku. Ucap Elvano. Mendengar itu Raina sadar jika dia sudah membuat suaminya khawatir. Raina tersenyum dan memeluk suaminya itu, merasakan kehangatan dada bidang sang tuan Elvano, dan mendengar setiap detakan jantung sang tuan Beethoven. Betapa besar cinta yang Elvano berikan padanya. Membuat Raina begitu bahagia memiliki sosok teman hidup seperti Elvano. Next Town. Bab 175 Selamat Jalan Mami. Elvano menggendong tubuh istrinya agar duduk di kursi roda. Bagaimanapun kondisi Raina masih belum pulih, terutama tulang punggung istrinya dan juga kakinya yang tertembak karena lukas. Kemudian Baleza dan Victor datang setelah dari ruang connecting tempat di mana ketiga baby Kadalair sedang beristirahat. Kalian ingin kemana? Ucap Victor kini berbicara kepada Elvano dan Raina. Melihat Lilian, ucap Elvano yang memang terkenal dengan irit berbicara. Dia sudah sadar. Onti juga ingin melihatnya. Ucap Baleza kepada Raina. Raina hanya mengangguk. Sudah 2 hari 1 malam sejak operasi Lilian dan akhirnya dia sadar. Terlebih lagi prosesi pemakaman mominya tertunda hanya karena menunggu Lilian. Raina memang meminta agar menunggu Lilian karena dia tak ingin kakaknya merasa tak dihargai. Elvano mendorong kursi roda itu dengan pelan dan hati-hati untuk memasuki ruangan di mana Lilian masih terbaring. Namun meskipun begitu di ruangan itu Lilian terlihat tengah menangis meminta untuk bertemu dengan Rayani. Lagi-lagi hal itu membuat Raina meneteskan air matanya. Dia tahu bagaimana perasaan Lilian saat ini karena dia pun merasakan kehilangan Rayani. Terlebih lagi saat mengetahui semua pengorbanan Rayani. Lilian melihat Raina dan berusaha untuk bangun, namun Hendra menahan tubuh Lilian agar tidak melukai bekas operasi itu. Sayang, tenangkan dirimu, ucap Hendra tak kuasa menahan air matanya melihat istrinya yang begitu memohon untuk bertemu dengan Rayani. Raina, di mana Mami? Mengapa kau tak menemaninya? Ayo kita ke sana. Mami pasti sendirian. Isaknya kepada Raina. Baleza mendekat ke arah Lilian. Dia usap kepala Lilian dengan lembut. Tenanglah nak. Jangan menangis sayang. Ucap Baleza kini meminta Hendra untuk berpindah agar dia bisa memeluk keponakannya yang selama ini tidak dia ketahui itu. Aku ingin melihat Mami Aunty. Biarkan aku melihatnya, ku mohon. Ucap Lilian kini. Kita akan ke sana kak, tenanglah. Aku juga menunggumu sadar agar kita bisa bersama-sama mengantar Mami untuk yang terakhir kalinya. Ucap Raina kini kepada Lilian. Mengapa Mami melakukan semua ini? Aku tak butuh tulang sumsum Mami, aku hanya ingin Mami kembali. Mengapa Tuhan juga tak membiarkanku mati saja, aku ingin bersama Mami. Ucapnya kini tak karuan. Jelas hal itu membuat Hendra tak kuasa. Dia keluar ruangan istrinya yang terisak. Apa yang kau katakan, Lilian? Sadar. Jika Mami melihatmu seperti ini, kau hanya akan membuatnya semakin sedih melihatmu seperti ini. Kau ingin meninggalkan suamimu? Apakah lupa bagaimana Hendra begitu mencintaimu?
Kau juga tega meninggalkanku? Ucap Raina kini menekan suaranya kepada Lilian. Hal itu membuat semua heran kala Raina kini membentak Lilian. Sudah cukup, seolah-olah kau yang paling menderita di sini. Aku sendiri merasa kehilangan Mami. Aku ditipu keadaan tentang cinta dan pengorbanan yang Mamiku berikan. Mami tahu apa yang terbaik untuk putri-putrinya. Sudah cukup pengorbanan Mami untuk kita. Jangan membuat Mami tidak tenang dengan semua pengorbanannya. Mami memberikan tulang sumsum untukmu karena Mami ingin tetap hidup dalam dirimu. Jika boleh meminta juga aku akan meminta pada Tuhan untuk memberikan aku sedikit waktu untuk menghabisi waktu dengan Mami. Tapi Tuhan punya caranya sendiri, dan kau harus menerima itu. Ucap Raina kini sambil berusaha menahan air matanya. Namun Raina tetap hatinya masih saja belum bisa terima dengan kepergian Muminya. Yang dikatakan Raina benar sayang, sekarang bukan lagi mempersalahkan semua, bertanya mengapa dan kenapa. Tapi kau harus berjuang sembuh dan tunjukkan pada Momimu kalau kau dan adikmu akan baik-baik saja sesuai keinginannya. Ucap Baliza kini. Paman dan Onti akan selalu bersama kalian, Paman juga akan menyayangimu sama seperti Paman menyayangi Raina. Ucap Victor sambil menangkup wajah Lilian menghapus air mata keponakannya itu. Raina tak melihat Hendra. Di mana Hendra, Habi? Bisik Raina kepada suaminya. Sepertinya dia keluar saat mendengar Lilian jauh lebih baik mati, jawab Elvano. Tolong bawa aku bertemu dengannya, ucap Raina kepada suaminya. Elvano membawa Raina keluar untuk bertemu dengan Hendra. Terlihat Hendra sedang menunduk terinsuk di kursi tunggu yang ada di luar ruangan itu. Hei bekicot tua, ucap Raina kini mencoba untuk tersenyum. Mendengar suara Raina, kemudian dia menatap wajah Raina. Terlihat pria itu seperti menangis, karena mata Hendra memerah. Kau menangis, tapi wajahmu tetap terlihat menyebalkan, ucap Raina. Maafkan aku Nyonya, ucap Hendra menghapus air matanya. Ya, aku akan memaafkanmu. Mengapa kau menangis? Aku baru tahu ternyata bekicot tua bisa juga menangis. Ucap Raina kembali. Aku juga baru tahu monyet kecil bisa menangis, ujar Hendra menjawab Lilian. Kau betul, aku juga heran mengapa manusia seperti kita bisa menangis. Tapi kau seorang pria bodoh dan aku wanita. Ucap Raina kembali. Suamimu juga kemarin menangis melihat monyetnya yang tak bisa diajak berbicara, ucap Hendra kembali. Mendengar itu Elvano menatap Hendra dengan sinis. Tak perlu menatapku seperti itu Tuan, aku sudah biasa melihat tatapannya seperti itu. Ucap Hendra dengan malas sambil menunduk. Dengarkan aku bekicot tua, aku dan Lilian memang sedang merasa tidak baik-baik saja. Kami merasa manusia yang paling bodoh dan merasa paling tersakiti. Perkataan kami dan tingkah kami mungkin membuat kalian terluka, bukan hanya kau saja. Bahkan aku tahu suamiku pergi menghajar Mas Simo tadi. Kami mungkin bertindak seperti kekanakan karena kami memang tak pernah merasakan sosok seorang ayah dan ibu dalam hidup kami. Tapi Tuhan begitu mencintai kami. Mereka memberikan kami pria yang begitu tulus menyayangi dan mencintai kami. Bukan hanya menjadi seorang suami, tapi kalian menjadi sosok seorang dedi, sahabat, kakak bagi kami. Meskipun kenyataannya kami selalu membuat kalian lelah. Tapi kalian tetap berada di samping kami. Aku tahu perkataan Lilian tadi membuatmu terluka. Aku sebagai adiknya, tolong tetap setia di sampingnya. Dia jauh lebih menderita dibandingkan aku. Jika aku berjuang dengan support Kak Belva, dia berjuang sendiri di luar sana. Dan sekarang penyakit yang mengancam nyawanya membuat dia sedikit sensitif. Jadi tolong tetaplah mencintai kakakku. Ucap Raina dengan serius dan terlihat jelas tatapan Raina begitu menyayangi Lilian. Hendra menatap Raina kemudian menata Elvano. Nyonya, aku merasa sedih. Kau terlihat sangat bijak hari ini dan itu membuatku sedikit terharu. Ucap Hendra kepada Raina. Kau tak bisa sedikit tersentuh. Berbicara denganmu memang membuatku pusing. Dasar bekicot tua.
Kesal Raina. Kemudian Hendra berdiri dan menunduk. Apa yang kau lakukan? Habi, jangan buat dia menunduk seperti itu. Ucap Raina melarang Hendra menunduk kepadanya. Hendra berdiri tegak. Ucap Elvano dengan tegas. Tidak tuan, setidaknya biarkan aku memberikan hormat kepada kalian. Ucap Hendra. Cukup Hendra! Berdiri tegak! Jika aku bisa berdiri, aku akan menendangmu. Berdiri tegak. Dan temui Lilian. Ucap Raina dengan tegas. Terima kasih buat semua. Buat semua hal yang tuan dan nyonya lakukan untukku dan Lilian. Ucap Hendra kembali. Pergi temui Lilian. Jangan membuatku marah. Ucap Raina kini. Kemudian Hendra mengangguk dan meninggalkan mereka. Raina menatap suaminya. Apa kau mendidiknya menjadi asisten yang menyebalkan, ucap Raina dengan berusaha kembali ke modenya. Elvano langsung berdiri mensejajarkan tubuhnya setinggi Raina yang duduk di kursi rodanya. Rainaku harus tetap seperti ini. Ucap Elvano mencium puncak kepala istrinya. Kini Lilian sudah mulai tenang dalam pelukan suaminya. Semua orang sudah berkumpul dan tinggal menunggu konfirmasi apakah untuk selama prosesi pemakaman Rayani, Lilian bisa keluar. Dan itu semua membutuhkan banyak tenaga medis, bukan hanya untuk mengontrol kesehatan Lilian tapi juga termasuk mengontrol kesehatan Raina dan anak-anak Beethoven. Kemudian dokter yang menangani Rayani masuk ke dalam ruangan. Permisi Tuan Elvano dan Nyonya Raina, ucap dokter itu kepada Elvano dan Raina. Kemudian Raina tersenyum. Ada apa? Ucap Elvano. Ini beberapa hasil otopsi kematian Nyonya Rayani. Sebelum melakukan operasi pengangkatan peluru pada tubuh Nyonya Rayani, kami mendapatkan beberapa luka memar dan juga beberapa bekas jahitan pada tubuhnya. Luka itu seperti hasil siksaan, karena beberapa tulang punggungnya mengalami keretakan, dan beliau sepertinya hampir 3 hari lebih tidak mengisi tubuh ini dengan makanan. Hal itu yang mengakibatkan kondisinya melemah dan terjadi gagal jantung dan peluru yang memasuki tubuhnya merusak empedu Nyonya Rayani. Ucap dokter itu menjelaskan semua kondisi yang dialami oleh Rayani. Ya, jadi... Maksud Anda mau, Mumi mendapatkan kekerasan fisik selama ini? Ucap Lilian, yang terlihat sudah menatap tajam ke arah dokter itu. Kemungkinan seperti itu Nyonya, ucap dokter itu. Shit! Aku akan menghabisimu masimu! Teriak Raina. Sayang ternyata Mami menderita selama ini, tangis Lilian. Hal itu membuat Raina merasa geram, dia mengepalkan tangannya. Aku akan menghabisimu setelah ini, bahkan jauh lebih menderita dari yang Mami kurasakan, ucapnya pelan. Namun ucapannya itu didengar oleh suaminya. Kau bisa melakukan semua sayang, ucap Elvano kepada istrinya. Akhirnya mereka menuju rumah duka, terlihat semua mengawali keluarga itu, dengan berpakaian putih terlihat jelas wajah dari Raina dan Lilian yang sama sedihnya yang duduk di kursi roda. Lilian dan Raina saling pandang, dengan membawa mawar putih dari kedua putrinya dan meletakkan di atas peti mati itu. Mami, Riana janji akan tetap bahagia. Dan akan menjaga Raina, terima kasih Mami buat semua. Lilian sayang banget sama Mami. Mami yang tenang di sana ya, Lilian akan baik-baik saja sekarang. Karena Mami udah kasih tulang sumsum Mami. Ucap Lilian kini menangis, namun dia tetap tak mau terlihat begitu hancur di depan tubuh mominya yang ada dalam balutan kain putih. Raina menggenggam tangan Lilian. Mami. Raina tahu Mami melakukan banyak hal karena Mami begitu mencintai Raina dan Lilian. Raina akan jadi ibu yang baik untuk anak-anak Raina, yang memiliki cinta yang sama seperti Mami. Mami akan selalu ada di hati Raina. Maafkin Raina Mami. Beristirahatlah yang tenang Mami. Raina akan menghabisi Massimo sama seperti dia menyakiti Mami. Ucap Raina kini. Kemudian Baleja dan Victor meletakkan bunga yang sama di atas peti mati itu. Maafkan aku dan istriku, dan juga adikku Rayani.
Seandainya kau mengatakan semua saat itu, mungkin aku akan melindungimu dan membantumu. Bahkan aku akan melindungi putri-putrimu. Tapi semua sudah terjadi, dan kau melakukan tugasmu dengan baik meskipun kau harus dimenanggung dibenci tanpa sebab. Aku akan menjaga kedua putrimu. Beristirahatlah dengan tenang. Ucap Victor kini, terlihat dari pelupuk mata itu menetes air mata kesedihan. Dan diikuti oleh Hendra dan Elvano. Dalam diam Elvano menatap peti mati itu. Aku akan selalu melindungi putri Anda. Terima kasih sudah melahirkan wanita secantik dan sesempurna itu. Aku akan melakukan apapun untuk putri Anda agar selalu tersenyum. Dan sampaikan pada momiku, jika putranya begitu mencintainya. Ucap Elvano dalam hati. Kau adalah sosok ibu yang begitu mulia. Terima kasih sudah memberikan semua yang terbaik untuk setan kecilku. Aku akan menjaganya untukmu, Mami. Tenanglah bersama Tuhan. Ucap Hendra kini dengan pelan. Yang terakhir kini Brizel datang, terlihat jelas pria itu seperti kehilangan arah, bahkan keadaannya terlihat sangat menyedihkan. Selamat tinggal Rayani. Putri-putrimu sudah datang, dan kita akan berpisah. Aku akan selalu menunggumu untuk menjemputku. Tenang di keabadian dan damailah bersama Bapa di sorga. Aku mencintai dan mengasihimu. See you again, Angel. I will always love you. Ucapnya dengan sendu bahkan air mata pun sudah kering. Setelah selesai, kini Rayani dibawa ke pemakaman. Tampak Raina dan Lilian histeris menangis kala peti itu masuk ke dalam tanah. Elvano dan Hendra memeluk tubuh itu dengan erat. Mami! Teriak Raina kini membuat siapapun ikut terisak. Mami, ucap Lilian juga sama menjeritnya memanggil Rayani. Siapapun akan merasakan sakit ketika kehilangan seseorang pergi begitu saja tanpa pesan sedikit pun. Hal itulah yang dirasakan oleh Raina dan Lilian. Semua begitu hancur dan dunia terasa runtuh. Ibu adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk anak-anaknya. Sosok ibu bisa bertahan sendiri untuk menghidupi anak-anaknya tanpa suami. Tapi belum tentu seorang ayah bisa bertahan di kesendiriannya untuk menghidupi anak-anaknya. Begitulah gambaran seorang ibu. Dia rela terlihat hina untuk anak-anaknya, dia rela kehilangan waktunya untuk anak-anaknya tumbuh dengan baik. Seminggu berlalu, masa pemulihan Lilian dan Raina semakin membaik. Raina dan Lilian sudah bisa kembali ke mansion. Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar itu. Semua masih merasakan kehilangan Rayani. Kini mereka kembali memasuki wilayah Berovan. Raina yang menggendong Kai, kini terlihat tak bersemangat. Mami mencintaimu Kai, ucap Raina mencium putranya itu. Kai yang mendengar itu kegirangan dan tertawa. Bayi yang sudah memasuki umur hampir 3 bulan itu, kini terlihat semakin aktif dan menggemaskan. Semua pelayan tahu kesedihan yang dialami nyonya mereka itu, sehingga mereka hanya diam dan tak seperti biasa yang senang menyapa nyonya mereka itu. Habi, aku ingin tidur, ucap Raina. Elvano hanya mengangguk dan mendorong istrinya. Aku ingin tidur dengan anak-anak, biarkan mereka malam ini tidur di ranjang kita. Ucap Raina kembali. Iya sayang, kita akan tidur bersama, ucap Elvano dengan lembut. Berbeda dengan Hendra dan Lilian. Lilian jauh lebih banyak diam dibandingkan Raina. Aku masih melakukan beberapa terapi. Apa aku masih bisa sembuh? Ucap Lilian kini yang sedang berbaring di sisi suaminya. Di ranjang itu Lilian memeluk tubuh kekar suaminya. Kau akan sembuh sayang, aku akan menemanimu sampai sembuh. Ucap Hendra. Sayang, aku tak mau kita menjadi beban untuk Raina. Apa kita tak pergi saja dari sini? Ucap Lilian kini. Kau ingin kita hidup jauh dari mereka? Aku tak ingin jauh dari adikku, tapi aku takut jika aku hanya akan menjadi beban untuk mereka. Aku akan bahas ini dengan mereka. Jangan sampai kau salah berbicara dan melukai hati Raina. Aku sudah membuat kesalahan karena memarahinya saat kejadian Mami. Ucap Lilian. Aku akan mengatakannya dengan baik. Aku mencintaimu sayang, ucap Lilian dengan pelan. Aku juga sangat mencintaimu,
sangat-sangat mencintaimu Lilian. Ucap Hendra mencium puncak kepala istrinya. Setelah seminggu berlalu, kini Brizel datang ke kediaman Beethoven. Aku ingin bertemu dengan Raina dan Riana, ucap Brizel kepada pengawal yang berjaga di gerbang utama mansion itu. Tak beberapa lama pengawal itu memberikan informasi kepada Elvano tentang kedatangan Brizel. Setelah itu Brizel diizinkan masuk. Brizel memasuki ruangan mewah mansion itu. Dia duduk di sofa mewah nan empuk di ruang tamu mansion itu. Raina datang dengan menggunakan tongkat, dengan dituntun suaminya, dan Lilian berjalan bersama Hendra. Kini mereka berkumpul di ruangan itu. Terlihat Lilian masih sinis dengan Brizel. Hal itu terlihat dari tatapannya. Ada apa dokter kesini? Apa ada sesuatu hal yang penting? Ucap Raina. Ya, aku ingin memberikan ini. Ucap Brizel memberikan sebuah kotak pink yang begitu lucu berukuran besar. Apa ini? Ucap Raina. Itu peninggalan terakhir dari Rayani untukmu dan kakakmu. Di dalam itu ada hadiah ulang tahun untuk kalian setiap tahunnya, sampai pada saat kalian berumur 20 tahun. Meskipun ulang tahun Lilian sengaja dibuat berbeda bulan, tapi Rayani membuat tanggal yang sama. Dia melakukan itu agar semua tidak menyadari jika kalian kembar. Dan di dalam ada sebuah file video terakhir dari Rayani. Aku minta maaf kepada kalian jika aku gagal melindungi mami kalian. Ucapnya dengan sedih dan meletakkan kotak itu di atas meja yang ada di tengah-tengah mereka. Kado? Ucap Lilian. Ya, setiap tahun Rayani mengirimkan hadiah untuk kalian melalui aku. Dia selalu bilang kelak kalian akan menerima kado itu. Dan ini rupanya keinginan mami kalian. Ucap Brizel kembali. Hendra memberikan kado itu kepada Raina dan Lilian yang memang duduk berdekatan. Raina dan Lilian yang mendengar itu pun tak kuasa menahan air matanya. Melihat kotak besar itu. Next Town. Bab 176 Hadiah. Raina dan Lilian menatap kotak berwarna pink itu. Terlihat cukup besar dan lucu. Hendra mengambil kotak itu dan memberikan kepada Raina dan Lilian. Mata mereka terlihat seperti menahan air mata, namun tak bisa dipungkiri rasa kehilangan Rayani masih sangat membekas dalam pikiran dan hati mereka. Mereka membuka penutup kotak itu dengan pelan. Menahan setiap rasa sesak di dalam dada mengingat Rayani begitu memperhatikan mereka, sekalipun tak ada di dekat mereka. Raina dan Lilian melihat sebuah boneka beruang yang sangat lucu, di mana ibu boneka beruang itu menggandeng kedua bayi beruang kecil. Jelas hal itu membuat dua wanita cantik itu semakin terisak melihat boneka itu. Boneka yang menggambarkan jika tangan ibu takkan pernah lepas menggenggam tangan putrinya. Raina berusaha untuk tidak menangis. Dia ambil boneka yang berwarna pink itu karena boneka itu ada dua. Rayani memberikan satu-satu untuk kalian dan itu sama, karena dia tak ingin kasih sayangnya dianggap tidak adil. Ucap Brizel kepada Raina. Raina memeluk boneka itu dengan erat. Mami. Isaknya memeluk boneka beruang itu. Sayang, kau sudah berjanji tadi untuk tetap tenangkan. Ucap Elvano memeluk Raina. Bukan hanya Raina, bahkan Lilian yang melihat isi kotak itu terus meneteskan air matanya. Kemudian Lilian mengeluarkan kotak yang dilapisi kain bludu merah. Dia membuka isi kotak itu, terdapat kalung indah yang bertuliskan nama Riana dan Raina. Itu hadiah pertama yang ingin diberikan mami kalian, saat kalian berumur 1 tahun. Mami kalian berada di Rusia, karena Massimo membawanya jauh dari Delisen dan dari Raina, karena saat itu Massimo hanya tahu jika Rayani melahirkan 1 putri. Saat itu aku ingin memberikannya pada Riana, namun aku tidak tahu, Kathy dan Paul pergi kemana. Sehingga aku berniat memberikan kepada Raina, tapi saat itu Delisen menghajarku. Membuat aku tak bisa memberikannya pada kalian. Pada tahun kedua, Rayani mengirim kado lagi, tapi Massimo mengetahui dan mengancam jika dia masih berhubungan dengan siapapun yang ada di New York. Dia mengancam akan membunuh keluarga Delisen. Dan saat itu Rayani berhenti menghubungiku untuk melindungi keluarga dari pria yang dia cintai. 2 tahun lalu saat kalian berumur 18 tahun, Rayani kembali ke New York bersama Massimo, tapi kami kehilangan kalian.
Rayani menemukan Paul dan Cassie yang kejiwaannya rusak dan Riana hilang, kemudian Raina tidak tahu kemana. Karya tak pernah sedikit pun Rayani tahu putrinya di mana. Setahun mencari, Riana masih tidak ditemukan dan terdengar berita jika Delisen menjual Raina. Saat itulah hancurnya hati Rayani. Dia mulai merasa bersalah dan ingin kembali memeluk anak-anaknya. Dia selalu mendapat kekerasan dari Massimo. Sedangkan aku ingin membantu Rayani selalu mengancam akan menghabisi hidupnya jika aku sampai terluka, karena dia ingin semua hal ini aku sampaikan pada kalian pada waktunya, ternyata dia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Ucap Brizel tak kuasa dia menangis. Sampai pada momen Lilian menemukan sebuah flash disk. Ini apa? Ucap Lilian bertanya kepada Brizel. Di dalam ada video mami kalian. Ucap Brizel. Raina mengambil flash disk itu dan meminta pengawal untuk menyalakan di TV besar yang ada di ruang tengah itu. Halo putri-putri mami. Kalian lihat ini pasti mami sudah tidak ada, tapi tidak apa-apa. Mami ada di hati kalian sayang. Mami sayang banget sama putri-putri mami, meskipun mami ibu paling jahat yang tak mengurus putri-putrinya, tapi kalian selalu ada di hati mami. Mami sengaja membuat nama kalian berawalan R karena biar nama kita sama. Riana Angeline Patra. Kau putri pertamaku, kau tahu saat aku melahirkanmu mami melihat wajah dadimu. Meskipun dia tak ada saat itu tapi kau adalah buah cintaku dengan Delisen. Mami memberikanmu nama Riana Angeline karena mami ingin kau menjadi ratu dan malaikat bagi mami. Maafkan mami harus menitipkanmu dengan orang lain karena ini untuk keselamatanmu. Mami tahu kau tumbuh menjadi gadis yang sangat kuat. Maafkan mami sayang harus membuatmu menderita. Dan kau Raina Avelan Patra. Aku memberikanmu nama Raina Avelan karena mami yakin kau akan menjadi kesayangan dan Avelan artinya yang diinginkan. Mami berharap dadimu akan mencintaimu sayang. Tapi semua salah. Mami kehilangan kalian. Mami bertahun-tahun menderita karena dengan tega meninggalkan kalian. Mami harap kalian bahagia, meskipun kenyataannya kalian membenci mami. Tapi cinta mami selalu untuk kalian. Mami jauh lebih baik menderita, daripada melihat kalian terluka karena mami. Mami ingin kalian selalu bersama dan saling mendukung karena hanya kalian yang bisa saling menguatkan sayang. Kalau kalian tonton ini tolong jangan menangis, karena mami juga akan menangis. Dan buat Brizel. Aku tahu kau sangat mencintaiku, kau melakukan semua untukku karena kau begitu mencintaiku, tapi kau tak mendapat sedikit pun balasan dariku. Maafkan aku Brizel. Aku sangat mencintai Delisen. Aku tahu cintaku sendiri tak mendukungku, tapi mereka ayah dari kedua putriku. Jika aku diberi satu kesempatan lagi untuk hidup, aku berharap kau yang akan menjadi suamiku dan Riana dan Raina menjadi putriku. Terima kasih sudah mengantarkan semua pesanku kepada kedua putriku. Tolong katakan pada mereka kalau mominya ini memiliki sifat tengil yang membuatmu selalu kesal, setidaknya mereka mengenalku sedikit saja. Mami harap kalian baik-baik saja dan saling mendukung. Mami sayang kalian. Ucap Rayani dalam video itu. Mami kalian begitu mencintai kalian, dia sengaja tak memberitahukan alasannya mengapa meninggalkan kalian karena tujuannya hanya satu menyelamatkan kedua putrinya. Dan tugasku sudah selesai. Aku akan pergi meninggalkan New York, aku harap Riana, kau mengurus kesehatan Paul dan Cassie, agar kau tahu alasan mengapa kau berpisah dengan mereka terlebih lagi mereka juga sahabat baik momimu. Ucap Brizel berdiri dan menunduk memberi hormat untuk keluar dari mansion mewah itu. Dokter, tunggu! Panggil Raina kini berusaha berdiri, dan hal itu dibantu oleh Elvano. Membuat langkah kaki Brizel terhenti. Raina menunduk lama, sambil membungkuk memberikan hormat kepada Brizel. Kemudian menatap dokter itu. Terima kasih sudah mencintai momiku begitu dalam, melakukan banyak hal untuk momiku. Aku mewakili momiku, berterima kasih buat semua cinta yang dokter berikan. Seandai waktu diputar dan mami masih ada, aku akan memaksa mami untuk menikahimu dan menjadikanmu dadiku. Tapi aku yakin di kehidupan baru nanti, kau akan menjadi dadiku dan mami akan menjadi momiku.
Ucap Raina menangis. Hal itu membuat Brizel tak kuasa menahan air matanya. Bolehkah aku memelukmu, untuk yang terakhir? Ucap Brizel kembali. Raina hanya mengangguk. Brizel memeluk tubuh Raina. Terima kasih, nak. Aku berharap kau akan selalu bahagia. Melihatmu, aku melihat sosok Rayani. Momemu sangat bangga memiliki dua putri seperti kalian. Ucap Brizel melepas pelukannya. Hal itu membuat Lilian sadar. Terima kasih, dokter. Karenamu, Mami bisa memberikan semua ini kepada kami. Ucap Lilian kepada Brizel. It's okay. Paman hanya berpesan padamu, kau harus menjadi dirimu sendiri. Paman yakin kau akan sembuh, nak. Dan kau akan bahagia. Ucap Brizel mengusap kepala Lilian. Kau tak ingin memelukku sama seperti Raina? Ucap Lilian tersenyum. Kemarilah. Ucap Brizel memeluk Lilian. Kalian anak-anak baik dan sangat cantik. Kalian harus saling menjaga. Mami kalian hanya ingin melihat putrinya bahagia, jadi kalian harus selalu bahagia. Ucap Brizel kini. Akhirnya Brizel pergi meninggalkan kediaman Berovan. Seluruh hadiah dari Rayani dibagi sesuai milik mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Raina duduk di sebuah sofa yang ada di balkon kamar mewah besar milik mereka. Kau masih ingin di sini, sayang? Angin malam tidak baik untuk kesehatanmu. Ucap Elvano melihat putrinya yang meluk erat boneka beruang itu. Mami sedang apa ya di sana? Apa Mami baik-baik saja? Ucap Raina kepada suaminya. Yang pastinya Mami tidak sendiri, sayang. Ucap Elvano duduk di samping istrinya, kemudian Raina bersandar di dada bidang Elvano. Aku lelah, sayang, ucap Raina kepada Elvano. Jika lelah beristirahatlah. Kau sudah sangat menghabisi banyak energi. Ucap Elvano kepada Raina. Habi, apa kau mencintaiku? Ucap Raina bertanya kepada Elvano, menatap wajah tampan yang selalu membuatnya jatuh cinta. Kau masih mempertanyakan cinta? Apa Tuan Gabriel ini masih belum cukup untuk menunjukkan semua cintanya? Ucap Elvano menatap istrinya. Aku percaya, sayang. Pak, tapi Ucapnya dengan pelan tak menatap wajah itu lagi. Tapi apa? Ucap Elvano. Tapi aku selalu membuatmu lelah dengan sifatku yang kekanakan rengeknya manja. Hahaha, aku tak peduli. Selama kau tidak menangis berkepanjangan seperti kemarin, aku bisa menangani semua kemanjaanmu. Ucapnya menggendong tubuh istrinya ala bridal style. Angin malam akan membuatmu sakit. Ini waktunya tidur. Besok kita akan menemui Massimo dan lakukan semua sesukamu, Tuan Putri. Ucap Elvano meletakkan tubuh istrinya di ranjang. Terlihat anak-anak mereka tertidur di atas ranjang itu. Kau akan membawaku menghabisinya? Ucap Raina berbinar. Aku akan membawamu. Asalkan malam ini tidak ada air mata lagi. Beristirahat dengan baik, aku yang akan menjaga anak-anak. Ucap Elvano kepada Raina dan memberikan selimut kepada istrinya. Raina menahan tangan Elvano dan menarik tubuh suaminya agar mendekat ke arahnya. Dia meminta suaminya agar mensejajarkan wajahnya ke arahnya. Kemudian Raina menangkup wajah itu. Raina memberikan ciumanan kepada bibir merah milik Elvano. Terima kasih, Tuan Gabriel. Ucapnya dengan pelan sambil mengalungkan tangannya ke leher suaminya. Sama-sama Nyonya Raina ucapnya mencubit pipi istrinya dengan gemas, kemudian mencium pipi cabi itu. Next time. Hai, besok akan ada momen darah-darahan, jadi yang ngilu dengan aksi Raina dan Lilian siapkan mental kalian. Hari ini otrap sedikit karena pengen bikin satu bab khusus penyiksaan dan kita akan masuk ke suasana baru. Jangan lupa untuk tetap setia di novel Otra. GODBLESSALL. Bab 177 Eksekusi PT1. Matahari kini mulai menyeruak menyinari bumi.
Raina melihat sebuah jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Sebenarnya sejak pukul 5 pagi matanya sudah tidak ingin tertidur. Dia melihat 4 manusia yang tertidur pulas. Melihat orang-orang yang dia cintai. Dia tarik nafas panjang dan mencoba tersenyum. Dia cium Ken yang ada di sampingnya. Mengapa kau mengambil semua wajah Tuan Kadelair itu, sayang?